Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling. Rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifatu. Caranya adalah binadhari shahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu.
Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takok itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir meng-ACC karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi ku mergo ajaran salat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi nak nabi tenan itu gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ono sahabat gak sholat jamaah. Iku jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, itu tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, itu nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajulilat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, selaya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang itu ganas. Tapi jare ular tetap derkuku bel apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas wong gedene korban. Ya ta. Loh lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi.
Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek iku wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Salat. Bojoku dhe kenangan kowe ngono ta ora ngono. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat terus mbok ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok janazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidurin. Orang saiki gaya-gaya nanggon sholat atau berarti gue sholat pagi. Nabi ku masyhur sholatnya nenggon kasur sing dituru. Gono kasure ora pokoke gon niku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang sholat nganti ono sawange ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi ku sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku yo bareng dolan bar disugoi, "Ndi jongko tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu maudiin tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Lu itu gak mungkin wong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima. Kalau ngaos ikhya itu seperti umumnya ulama. Itu ada bab-bab tentang keriangan. Sebagian dibabkan di Al-Imbisat, asik sama Allah. Sebagian dibabkan Kitabul Iski wal Mahabbah wal Wujdi, ada yang baca wal Wajdi. Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali. Termasuk wonten cerita Nabi Musa niku donga iku mboten enten udan, donga mati-matian niku mboten mandi. Semun sholat hajat, mun istisqa boten. Niku Nabi Musa, pemenang saniki istisqa orderan, tambah ramanti. Istisqa saniki niku kiyaine ra di sawah, dijak istisqa ora rasa-rasa aku ra di sawah. Sing semangat istisqa sing sawahe ombol. Lah kula kiai politik wedi ramanti boten purun lho wis. Ngaki-aki ramanti wae. Dadi tok ora gelem. Karena ketika gak mandi ku ora kok terus wong darani akeh maksiat. Kiyaine sing ngobos sih. Padahal versi langit itu ramandi mergo akeh sing maksiat. Tapi sing dohir kan ono kiai ini. Daripada darani ramandi, kalau termasuk kiai yang nggak pernah sholat istisqa. Karena takut tersangka mboten mandi. Dan itu bagus, mempertahankan harkat dan martabat itu bagus. Ini pun ijazah ke mas saya kulo. Mboten krono gengsi, ini kan martabat. Karena kiai-kiai itu tahu Allah karena gawe udan niku mergo akeh siap. Tapi akhirnya Nabi Musa minta mboten mandi. Mboten karena Nabi Musa kata Allah, "Inna fihim namaman." Nak kepengin dongane mandi, sing tukang adu-adu ditokno ke kelompok iku. Dari Nabi Musa, ya gampang kok Gusti. Namam itu siapa? Nanti saya usirnya. Jawabnya pangeran unik. Ya Musa,
Ini nahaitu to, ini anhan namimah wa aku numaman. Aku iku pangeran sing nyariatno wong ora oleh adu-adu. Lan aku nunjukno wong iku sapa berarti aku adu-adu. Jadi aku iki pangeran yang mengharamkan namimah adu-adu. Nah aku nunjukno sapa wong iku berarti aku adu-adu. Berarti mboten saged ora iso, nek iku ora iso. Akhirnya solusinya apa? Solusinya wis ngene ae. Niki cerita Ihya tadi Gus Wafi kan petuki kawulaku wonge ireng, bareh niku wonge ireng. Temenku pokoke diterangno ireng, mestine ya elek ya wong ireng. Ireng ndak mboten ngerti kalau kriting napa mboten ngerti kok ireng ndak. Alhasil Nabi Musa ketemu niku Dun Aswad niku. Dengan nurnya Allah, Nabi Musa pirsa kalau itu bareh dengan nurnya Allah juga pirsa kalau itu Musa kalimullah. Itu diantara di Kitabul Mahabbah wal Iski. Itu dialeknya syariat itu kacau sekali. Kacaunya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan. Niku dongane niku kacau pol. Ya Allah, apa hujan angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga ada hujan? Apa engkau takut stok disingkoli tidak nurunkan hujan? Kacau semua, semuanya doanya itu kacau secara syariat. Tapi itu cara bareng manja sama Allah. Faham Musa bibatsih di kitab-kitab Musa ingin jotos bar karena cara syariat salah. Tapi jawabnya Allah, ojo jotosi Musa, ojo taboki. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marra. Ono sing innahu adhakani fil yaumi salasa marra. Aku seneng mbek gaya dongane dekne iku seneng. Ora usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan. Kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah, maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau. Engkau itu zat sing la tadruka maksiatuhum. Engkau zat sing wong kabeh maksiat itu mboten ngefek. Kok jenengan pertimbangno apa ben wis. Jadi Ihya itu satu kitab yang nak ngebabno serius. Kulo nggih gumul mbek Imam Ghazali, cara kepanggih. Niku kulo ngaji mbek Habib Muhammad, bareng-bareng ngaji ning Imam Ghazali. Itu kalau bikin bab kitabu misalnya fawaidin nikah. Wah iku koyo-koyo nikah wajib karena dengan nikah ada turunan, ada generasi, ada penerus tauhid. Tapi bareng kitabu afatin nikah, koyo-koyo nikah itu haram. Padahal dikarang satu orang. Gara-gara nikah katut bojo, gara-gara bojo akhirnya polah, gara-gara anak. Wes porip. Dikarang satu orang. Ketika cerita kita fawaidil uzlah, seakan-akan uzlah itu wajib. Uzlah itu kapan? Ketika di mana-mana ada dosa. Saiki apa dosa? Kalau nanti ketemu kanca kula Gus, nak ketemu ngayu, senenge ketemu wong elek tak radi. Lah terus kowe suci. Ya iya lho Gus, nak ketemu ngayu kan sahabat, padha ketemu wong elek ke yo ngenyek ku yo dosa. Kan sama kan ketemu wong ayu dosane sahabat, ketemu wong elek dosane ngenyek. Ribet kan? Ketemu wong sugih dosane tomak, ketemu wong melarat dosane nyepelek. No ribet kan? Ketemu Habib Muhammad takdim pas-pasane njaluk ning swarga. Kan ya ribet. Wong takdim pas-pasane kok njaluk ning swarga. Takdim tenanan sumpet juga. Iki kadang kiai iki ngoten, Gus. Salam templek 100.000 njaluk swarga ribet kan. Setahun pisan ya njuke swarga. Biar hisab bisa lho. Gak terima sini Habib Muhammad ya ora trimo. Kan ribet. Ya tapi misalnya dekne ra gelem hormat Habib iki luwih salah meneh kan. Dunia iku ribet. Sehingga penting uzlah. Tapi ketika Imam Ghazali ngarang Kitabul Afatil Uzlah, gara-gara uzlah gak ono taklimu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ono syiarul jamaah. Gak ada syiaruddin, gak ada syairullah. Wong nak uzlah kabeh iku ora ono kebaikan, ora ono kebenaran, anane maksiatullah. Jadi pas ngarang fawaidul uzlah kaya-kaya uzlah iku wajib. Pas ngarang afatul uzlah kaya-kaya uzlah iku sekarang oleh satu orang. Ketika ngarang kita beroja, wis koyo-koyo hubungan dengan Allah ku nyaman senyaman-nyamannya. Saking nyamannya rojak di situ itu Imam Ghazali cerita, nanti ketika di mahsyar itu lama ditanya sama Allah, gimana kabar kalian? Saking udine ulama itu tiga dosa kula ngeluh semua. Tapi ada salah lama sing ngendikan gini, nggih Gusti dosa kula kathah, tapi sing jelas mboten enten dosa sirik.
Jenengan janji nak dosa liyane sirik jenengan sepuro, ini ketajiran sepuro. Ternyata Allah suka yang ini. Yesus tak sepuro, tak sepuro. Itu di Kitabur Rojak. Tapi ketika ngarang Kabul Khauf, wes yo kabeh. Kamu jangan terjebak tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terdiusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan orang-orang soleh di sekitarnya. Tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh itu. Oh, beliau cerita betapa keliru terus. Ketika ngarang bab apa? Jadi ketika ngarang bab rojak seakan-akan hidup semudah itu, ketika ngarang bab khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau nggak ada kitab Ihya Bib itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfan-harfa itu pakai cetakan BKI dari Kutub Ilmiah. Kalau ada naskah salah saya benarkan pakai caranya. Kitab Ithafuz Sadat Al-Muttaqin karangannya Sayyid Zabidi, Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdullah ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa. Kiai Abdul Manan ini pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsihul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Babil. Jadi ada yang ditulis Segaf, ada yang ditulis Babil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafiz Karuan ya, tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo nak ada di sinau nih kalau ini butuh ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak di sinau. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin. Itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan. Tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriyahnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohib Simtiduro, zuriyahnya banyak di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin dulu Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Sayyid Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah diam. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gitu. Ketika Spanyol itu boleh nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam. Dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dienggo sujud iku kalong. Allah gak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi.
Delala wis kersane pangeran digenti Indonesia. Iku gulinge Andalusia, iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khotib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Abah Zubair ngarang Al-Qolaid Al-Uluyah, ada Takrirat kata, Mbah Mun juga ada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun sama masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng krana gentine. Jadi kayak gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Terus ini delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Sama ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab nih Gus Wafi, Qudhoyal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulia Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, termasuk merujuk Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad. Di sini ada Habib Salim Jindan, beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuitbuk Al-Habsiyah, ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri yang memiliki daerah akan Gus Wafi, kalau nanti memiliki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah atau rekasa dili atau memiliki kalau hormat memiliki Mas itu dirawi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf itu, Pak Saiful Yusuf. Ya cerita madhab ya Pak Sadili ya, sama masih ingat pernah didawiyai Wafi ku bejo. Mergo genteni Barozak dhisik sing gawa Sadiliyah ning kawasan Solo itu Barozak. Barozak. Tanah Abdul Qadir Al-Faridi, Tanah Abu Ahmad Al-Jaludi. Kan Tanah Ibrahim bin Sufyan, Tanah Barozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih. Terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng Budi Termas. Terus sing Thariqah Sadiliyah ini dibeto Mbah Abdul Razak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan tidak pernah meninggalkan kitab. Gus Kamil kisah kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatul Thalibin Ihya. Kula cek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Oh, duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke dienggo Gus Sofur. Kadang Gus Kamil tembang kitab mengke kula damel. Ya apa yo. Gus saking malese tuku ora duwe dhuwit. Gus saking belinge wong anggaran go tuku kitab goliyane niku mboten sing jelas udzon niku haram. Bismillahirrahmanirrahim. Serasa dijerok-jerok sing jelas udzon niku haram. Tanah Abdul Qadir. Sipun resiko husnudzon kadang yo bodho marwana kalau di husnudzoni gitu. Tanah Ibrahim bin Sufyan. Tapi dulu itu kula jeling dawuh Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada basul masai. Ya ini wong alim alamah. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajnah, Gus. Karena ya ini dia cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula jek eling debat. Sampean ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram? Umumnya wong. Haram kan apa ya halal? Polling ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal wa haram? Umum. Halal kan? Kemudian halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaram no yuyu alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti
kepiting tetap menang kan? Karena iman. Nah singkat cerita gini Gus Habib, ketika debat saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di muti itu niku ya kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu mana nih apa? Jawab ya saya masih ingat betul sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misalnya asu digambar sikile mau telu apa terus gak asu. Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya tuh masih menangi ya itu kerso dadi napa musohe terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada apa ada naket, ada intikot. Tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya Zakulun Bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun ya sudah kalau ingin negara ini harus dipimpin orang soleh sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik dari Said Hasan. Nah itu biasa maksudnya dalam apa ya sudah semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhu. Di kulo badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kulo ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis yai, beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi, beliau ngendikan ketika orang ini beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkhoratan azimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallah ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu dengan amalatil ilm wabil akhos ulama'u ahli labah dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah dan bukan sekedar di Ma'la tapi Ma'la yang dekat Abu Ya Said Muhammad. Sama masih ingat didawi Said Ahmad coro dawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali kalau yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Said Muhammad, ada Said Abbas, Said Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan ke seperti ini terus. Pokoknya agak itu bang. Al-Karim
Semoga Allah Al-Karim ayyajma'a nafsi ma'a hamalatil ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau. Kitab ini ditulis lama sekali. Nah, kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid. Kitabnya Said Muhammad. Nah, ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Jadi terus ini yang kitab ini tak nomerin. Ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri. Ini nomor yang ada di kitabnya Said Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin. Tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah, problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda. Memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan. Sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa khoda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang itu unik. Jadi kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling udah adik sekrup. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya udah adik agama. Jadi kiai itu yang kadang unik. Bahwa sorai-rai bakat ulama kok sekolah neng jurusan agama. Ora oleh. Mari udah adik agama. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh. Paling sudah adik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal, kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri. Kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi, bukan muttabi. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya terus kita bagaimana? Bangun ngendikan ya alal akhir ayun arifan bi zamani, mukbilan bisani, arifan bi zamani dan seterusnya. Ya sudah materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun tuh kalau nerangkan tauhid aslul wujud itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Dia digambar. Mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun, tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar sukses era sukses. Misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini, bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu Mbah Mun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, sing Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadis surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam yang didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi.
Imam Amudi itu ahli matematika. Dia jadi wali kan ahli matematika. Dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain. Masa ditanya enggak jawab sama Allah? Silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngurung citra nisbatus naini wassalasa wal arba ila nani hayatalah minal uluf terus itu sama nisbatnya kanisbatis naini ilal wahid. Artinya kullul adat jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Mbok adat loro ya nisbah ilal wahid far'un 3 10 1000 tetap asal usulnya 1. Mbok alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing penting ra ning omah. Mulai semua ana sing golek ngaji awale ora kepengin paham Gus. Delok Kiai barokah, seribet kan Gus. Awale ora kepengin paham. Kok delok Habib Muhammad barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine semua delok. Kalau ajane ya ape gelo tapi yo piye Gus pancen. Wong hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Dakolal jannah. Ora ana hadis man fahima anni wa alhamdulillah hadisnya man ro'ani wa man ro'ah man ro'ani dakolal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham. Itu Imam Amudi nerangno malaikat. Malaikatnya gedek-gedek. Betul juga. Jadi lah itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difaham. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, nah itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa ini napa arifan bisa mantu diulang. Termasuk kenangan saya ketika ngaji tauhid. Beliau termasuk pengagum Al-Hulamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Gini ku wujudun wahid, yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita revolusinya Mbah Mun, Mbah Zubair dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih mudah. Makanya saya pesen oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak kasih atau agak apa. Tapi saya mohon tetap ikuti ulama-ulama dulu. Kayak Mbah Mun, kayak Mbah Zubair tadi tetap menerangkan tauhid. Tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Wis sing krungu ya ora paham kadang muni amin ribet kan. Semendingan gambar mbok apapun ruwete tetap dimulai dari satu titik. Wa amal qurabu anapun ta pira-pira taqarrub qurbah ilallah. Gawe amalan sing dadekno para Allah. Iku famin umuril akhirati mongko iku setengah saking urusan akhirat. Mergo li zuhuri samratiha krana pertelane buahe ikilah al-Qur'an. Kayak paparek wis pangeran. Kados sujud wasjud waktari. Fiha li zuhuri samratiha krana pertelane nampake buahe al-Qur'an utawa al-qurbah fiha ing dalam akhirat. Wa inna daral akhirat lan sak temne omah akhirat. Nah, mana nih cita-cita wa inna daro lan saat menai oma al akhirat kang akhir. Mana nih jengben lahia yaktina iku tawi darul akhirat iku al hayawan iku omah sing dadi kewan. Mana nih dadi urip. Kedarane kewan iku mergo urip. Hayawan saking kata hayat ditambahi alif nun hayawan manane barang sing urip. Bimaknal hayati kelana nggo maknane barang sing urip. Akhirat iku sing hakikat kehidupan.
Laukan lamun ana sapa ngake ya alamune ngerti sapa ngake dalika ing mengkono-mengkono annad darul akhirata hiyal hayawan. Umpama wong yo ngerti pentingnya akhirat, dunya ora penting, maaf baru mongko ora bakal menangno sapa wong. Ora bakal menangno sapa wong ad-dunya ing demi dunya alih yang ngalamno ing atase akhirat. Umpama wong iku sadar mesti ra bakal menangno dunya ngalahno akhirat. Mulai bahasane iku benten kalian wingi ya, kula terangno mawon ya, sing iki kan mesti no. Terus ngeten ya. Kalau terangno ilmu hakikat, makanya gelem-gelem ini kedah diterangno nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip masih saiki tuh pas do ngaji Jalal. Urip yakin. Yakin. Iku keliru, ilmu sampean berarti ilmu syariat. Nah cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Urip besok nak wis no mati. Jadi iya nek akhirat. Jadi sampean kowe nak mati urip. Nah saiki mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok itu bukti wong mati, rapati iso mikir. Soale sampean sakniki ya tentang bedhei. Sampean dengan saiki nganggep dhuwit itu penting. Penting banget. Sampeyan ning akhirat itu ora butuh dhuwit. Ngerti ora dhuwit ora penting ngenteni ning akhirat. Mulane Kanjeng Nabi nak nerangno ilmu hakikat itu unik. Niku masyhur riwayat saking para wali, para ulama ya tentu musalsalah ya. Nganti to Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngumpamakno ngeten. Anna sunyamun wa idza matu intab. Maknane iki, annasu te pira-pira manusa iku niyamun hakikate mau turu. Saiki sampean turu, manane turu iku ora pati sadar. Wa idza matu intabahu nalikane mati niku tangi gitu. Contoh gampang ngeten ya, sampean ning donya nganggep dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapi tonggo penting. Ternyata sampean ning akhirat, sing paling penting ya sujud ning donya. Jika terus kowe getun, ya Allah zaman ning donya gara-gara rasa-rasa gak tahajud. Gara-gara rasa-rasa aku gak sholat. Ternyata ning akhirat sing penting iku sholat. Mergo dhuwit iku ora penting, pengaruh ya ora penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting. Suara kula ora diwajibno mulang wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib ya kepeksa napa dilakoni. Mungkin kalau wacana takbir karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebunan iki kula terang. Jimben sampean nek mati wis le Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka fitoaka fabasorukal yauma hadi. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu didhawuhi pangeran ini. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakashafna angka fitoaka. Saiki tutup-tutup wis tak buka. Fabasoruka mongko te peninggal sira al yauma ing dalam iki dina hadidun dadi cerdas dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigau ke alam yalbathu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya gue kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting dengan akhirat. Yang penting adalah ke musab yatim terus gue sedekah, gue sujud gue pangeran gue nikmati, gue ngaji ngene iki gue syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ora penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ono kiai ikhlas di musala panjang barani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede barani kiai tok, mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat potokan sing banyak kiai cilik. Iso nyafaati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kau nyafaati kowe ora gelem moh to barani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe jogeman ngenyak cilik. Iso wae gede itu kok. Nggo kata rubba asa akhbaro madfu'in bil akbab law aksama ala Allah la abarru. Dari kanjeng Nabi akeh zaman ning dunya wong sawangane kedual-dual rambute, pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani.
Sing masyhur disebut jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau Jumatan. Mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat Jumat. Mergo dene rawani diklambi loro. Nah diklambi loro kuwatire dene ana wong ra diklambi, dene dihisab mergo luweh kok ora dikek. Ben dekne klambine ra bebas hisab, mung anggo sitok tok. Muga mau syubhat tetep halal mergo nutupi aurat. Lah anak loro luweh kena hisab. Mangan yang ngono, dekne mau sedina mangan sing nak mangan mati. Nah iku umpama haram ya halal mergo darurat. Nak luweh kok iku kena. Kira usah jajan. Orang terus do jajal mati dhewe-dhewe kok. Goblok ya nang jajal. Wong kowe ra wis alkohol. Tak jamin ke jajal lah tetep rawali. Tetep jenenge frustasi. Dadi wong iku nek ra kelase dipeksa napa? Ya wong nek ra kelase mau cerita ae bahwa kita mencintai orang napa saleh. Tapi ora usah tiru. Paham nggih nek ora bakat. Misalnya kowe misalnya seneng Gus idolaku niku, kowe niru ngalim malah ora ati. Niru wis lucune guyone ngono wae, ora usah niru ngalim malah lara kabeh. Dadak ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, Sinawi Anatut. Talibina ora kok bergolek dhuwit malah bojomu nyanyi malah. Malah bencana besar. Wong ora kapasitasé ora usah. Kaya kula ngidolano Kanjeng Nabi, tapi nek sing berat-berat nggih boten niru. Tahajud rong rakaat. Terus sampe delok sikile murung rempoh terus. Didelok meneh, kok rong rempoh terus. Ora usah ngono. Kula nak tahajud rong rakaat terus dongaku nek Kanjeng Nabi sae idola muga Sayyidul Qaul. Nggih pantes mawon salat nganti ngono. Lah kula boten akramul kok nggih kan nganti ngono. Nggih boten usah, kula boten akramul. Ya kepen sing akramul khalqi salat nganti ngono. Kula boten nggih ngaten-ngaten mawon. Iku sing bener paham nggih. Jadi wong sadar napa kapasitas. Ora usah niru Uwais Al-Qarni. Sementing aja niru Firaun ngono wae. Mungkin kalau wacana mau takbir itu saya tulis sengaja, saya bacakan konsisteknya. Abdul Qasim Al-Junaidi itu siapa yang nggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abdul Qasim Al-Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, ya konteks kekinian, konteks yang sause Imam Syafi'i ini umum disebut modern. Bukan modern sing ala kita. Ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah anut Na'budan Abdul Hasan Al-Asy'ari di anut Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu madzhab 4. Ini Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu madzhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ini wadah ormas yang tentang firqah teng Arab atas yang tentang. Iku takrif apa Nabi atau ngendikan. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi Ahlussunnah Jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu teks yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Ya Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopo. Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoi, kowe roh Amerika, karo. Kok roh nang Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i. Pak roh, nak ketua DPR tersangka jari sopo, jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ra iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki ra takok, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono. Kowe muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama.
Tapi santri-santri saya yo kadang goblok, ono wong ngomong ngono. Gak ada ulama yang penting nabi, ulama itu bisa salah, kalau nabi ya bisa salah. Lagi kok orang nabi atau salah dari sopo? Dari ulama, lo kok dari ulama, jadi harus percaya. Nak goblok kok nemen-nemen, goblok aja. Lo lugu modern. Goblok kok nganti ngono, iya sanate. Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi, walau ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita tidak ngerti pangeranku iku sapa. Kita ora pangeran ana sing mu. Kowe ra iso misale ruhin ora pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud, ikam, apa dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis usul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat kowe roh kanjeng Nabi mergo aku. Sare kula murid Mbah Mun, Mbah Mun murid Mbah Siber, Mbah Siber murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu murid Sayyid Abu Bakar Sato sing aran Yanatul Talibin, murid Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan murid Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdul bin Umar pun anggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sana. Karena hafal yo nempel, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah sing gampang. Kowe napa? Sono ahli nek takok wae angel lho. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria. Siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid? Kita menyebut Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad dan mutasawuf? Kita menyebut Abu Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulida Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang kita tahunnya sama. Sehingga kita harus sebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sanad fikih misalnya begini, sama saya tak bedhei. Karena arah percaya neraka. Sama saya tak bedhei. Wong wedok sing dipegat bojone, dipegat. Itu iddahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita tidak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu. Orang yang diceraikan suaminya iddahnya itu 3 kali Qur'an. Tidak, hanya 3 kali Qur'an. Kemudian Abu Hanifah berpendapat Qur'an itu suci. Cara Imam Syafi'i Qur'an itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebetulnya polanya sama ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, ya suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah, oke, pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, bagaimana tidak ndelok terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, iddahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibolak-balik sama sebetulnya karena ya sama lah kira-kira. Makanya tawala-wali mirip. Khilafnya itu lah tidak dalam bahasa fikih. Oke lah itu, sampai tidak perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja, tidak haid. Akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil nggak ikut ayat tadi tapi ikut wa ulatul ahmali ajaludunna ayyatona hamlahu. Bagi yang hamil iddahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang iddah dengan haid, trennya kan 3 bulan setengah, gitu kan? Ya kalau 3 kali masa suci atau masa haid, trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan.
Gitu, kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami. Oke. Kalau hamil berarti dia iddah berapa bulan? Mulai dari atau ngaji, orang mesti kan, nak diceraikannya hamil 4 bulan pertama, berarti iddah 5 bulan. Tapi nak saiki diceraikan pas ke-9, iddah hari. Lah ini yang menjadi misteri, terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau dudono sanad itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian, itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. Tak didik aku yang orang cerdas, mau dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, Pak. Kebetulan ini tak ceritanya fikih. Aku mau ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebenarnya saya itu spesialis fikih. Bos ada gue wong dari gue supaya walim tafsir. Jadi kalau ya kecewa karena rian kalau ngaji fikih ya tenanan. Nggih kalau baleni malih. Kalau misalnya trennya salah satu kuro kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan tuh bodoh nih. Ini udah tak warai Kang, sekali-kali mikir detail. Ya misalnya, contohnya Sri ya, mau nak Zainab mari sakratan. Saya ini bilang apa? Juli, yakin ya? Saya ini Sri haid tanggal piro sesuk tanggal 25, haid tanggal 25. Nak santri sing goblok, orang biasa detail. Kau kakean utang, bukan kakean masalah, orang. Nah, oleh mulai ini dok, Gus Sri haid bulan Juli. Oke, haid bulan Juli. Berarti nak rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus, Juli Agustus ya? Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa? Kalau 6 hari berarti tanggal 2. Anggapnya tanggal 2 Agustus suci. Aqallut tuhri kan 15 hari. Berarti aqallut tuhri 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari, berarti aqallut tuhri rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru haid lagi. 2 haid lagi Agustus, September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami haid? Suci, haid. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Agustus, September. Terus kue berhubung santri rapat sikakan mikir, pokoknya 3 bulan nih bos, 3 bulan mbahmu, Juline untuk guri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoknya idam nak 3 bulan 4 bulan. Terus kadang ana kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksude ku kira. Ya nak ulanane ngono tapi nak dinane padha. Paham tak maksud? Paham lho maksud? Nak dihitung wulan ya mau mulai Juli, Agustus, September. Engko iso wae nanti Oktober terus wong muni patang sasi. Padahal hakikate Juli ning ngicipi kok guri, September ning ngicipi kok ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir aja senengane dijajani swarga, paham ya? Nah, iku waktu gale kula ndek anak, kula nyontokno anak kula mergo sing roh takhir. Anak kula jenenge Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal 2 itu berarti lagi berang dina umure. Ayo Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2 berarti lagi 26 hari. Padahal wis ganti tahun. Wong liya mau takok ngene, anak lahir tanggal berapa? 2006. Saya kira 2007 ora wis setahun mbahmu lagi. Paham? Ini contohnya. Ojo tenanan iki ra guyon lho. Ya anak kula lahir Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Dinten? 24 dino. Bareng tanggal 2 2017 kalau takoki mbok pernah sapa. Wis anak lahir tahun piro? 2006. Masa iki wis setahun.
Bayangannya setahun melayu. Padahal baru 26 hari. Aku bolak-balik dibantah kiai sing ora tau sinau. Ku salah satu kure piro? Kata kure 3 wulan. Pokoke 3 wulan 3 khetan ta 3 suci. Lah ya piro? Ya 3 wulan, cek 4 wulan, cek 5 wulan wis kon delok tren. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini iki ra iso tegas.